Jangan pernah nyalakan pihak. Lingkungan kah, teman kah, apapun itu, ini saya. Yang mempertanggungjawabkan saya di hadapan Allah saya. Bukan lingkungan saya, bukan ini, bukan itu. Jadi sekalipun saya terlahir di lingkungan yang seperti itu, ya alhamdulillah saya bisa lolos. Nggak harus tercampur dengan yang stigma bahwa kumpul parfum wangi, kumpul pangke, tidak. Saya nggak akan nyalakan lingkungan saya nggak akan nyalakan teman saya. Yang bisa itu lembar-lembar kehidupan saya. Saya patokan satu ayat gini aja mas. Sopo sing ngopeni agomo ni pangeran, hidupnya pangeran sing ngopeni. Saya cuma pengen nekankan gini, dari guru saya itu ada istimewa banget kalimatnya. Hidayah itu bukan ditunggu, dijemput, diambil. Hidayah itu kita udah punya hidayah saat kita ada MOU dengan pangeran. Turunin sini, itu hidayah kita pertama saat kita kayak gini terlahir dengan itu, hidayah itu lepas. Dari sekarang itu mestinya kita ambil hidayah. Hai, selamat datang di podcast Panglima Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Panglima, balik lagi di Podcast Panglima Express. Kita mulai dari satu pertanyaan yang jujur aja dulu buat kalian semua. Pernah nggak kalian ngerasa hidup itu terlalu jauh untuk diperbaiki? Kadang bukan karena kita nggak tahu mana yang benar, tapi karena sudah terlalu lama ada di lingkungan yang salah. Tapi semuanya terasa biasa. Hari ini kita akan mendengar cerita nyata dari seseorang yang sangat istimewa menurut saya, tentang perjalanan seseorang yang memilih untuk berubah. Sudah bersama kita Bapak Rudi Hartoyo, pecinta alam dari GRRM Surabaya. Ya gitu Pak ya. Assalamualaikum Bapak Rudi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan datang ke kantor kami, kantor yang seperti ini. Kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak. Pak Rudi, boleh kenalan dulu nggak nih Pak? Sekarang itu aktivitasnya apa sih Pak? Dari jenengan? Pribadi apa komunitas? Ya terserah. Mau pribadi atau gimana? Kalau pribadi, ya, saya orang lepasan. Nggak bisa diikat. Kalau secara komunitas ya kita aktif di gerakan restorasi masjid ini. GRRM. GRRM itu apa sih Pak? Jadi kami tempatkan Chandra di Muka itu dulu, makanya kita pakai nama Cadas awalnya, Chandra di Muka. Chandra di Muka itu tempat gembleng semuanya. Dan kami melakukan aktivitas di titik yang mungkin sebagian orang di titik terendah, bersih-bersih, jauh dari karir, jauh dari prestasi dan sebagainya. Dan itu ternyata nyaman banget. Nyaman banget. Nyaman ini maksudnya nyaman untuk spiritual atau gimana? Sebenarnya spiritual ya, karena sana konteksnya itu kalau kita ngomong secara perintah gitu ada ya'muru masajidallah gitu. Ada sebuah perintah memakmurkan masjid dalam konteksnya fisik non fisik gitu. Kami memakmurkan masjid dengan background ilmu kami nggak punya. Guru ngaji apalagi. Apa yang bisa kita perbuat dengan ayat ini ya? Kita bersih-bersih. Berarti memang kesehariannya kalau dari sisi pribadi ini Pak Rudi ini memakmurkan masjid ini setiap hari bersih-bersih masjid atau gimana? Sebenarnya tiap pekan, jadwal kita tiap pekan. Kemudian ada yang minta selang sepekan, kosong sepekan. Kadang kita juga ada requestan itu yang momen khusus itu di hari kerja. Dan kami jalanin aja sesuai setiap dengan pekan ini di satu kota atau di satu kota. Kadang kita kembangin untuk ya istilahnya
ngelebarkan jejak-jejak misalnya ke wilayah-wilayah lain. Kapan itu kita rojab sakban ke Sampang. Satu kota itu ada berapa orang? Semua SDM-nya, Satu komunitas itu ada berapa orang? kalau yang tercatat itu sekitar 50-an. 50? 50. Banyak banget. Tapi yang aktif untuk giat itu ya rata-rata 20-25. Sebentar, itu latar belakangnya itu gimana Pak? Kok gini, awal terciptanya gerakan ini itu dari mana? Kok bisa ada inisiatif untuk bikin gerakan yang mulia seperti jenengan dan teman-teman itu? Jadi memang inspirator awal itu virus awalnya, Virusnya. virus baiknya itu dari Malang sebenarnya. Dari Malang? Malang karena mereka memang konsen sampai sekarang pun masih konsen di alam bebas, kebencanaan udah jalan. Nah pas ada kebencanaan biasanya sektor peribadatan itu biasanya nomor sekian gitu. Pengerjaannya nomor sekian. Awalnya dari sana. Oke. Ada bentuk keprihatinan kenapa rumah ibadah ini belakangan. Akhirnya coba di sini ternyata kok nyaman ya, asik. Akhirnya kegiatan itu karena tertentu aja pas ada enkes kayak semacam itu, pas gak ada normal gini alat kadang bisa ada. Wah gimana kalau ngisi waktu itu di kota? Jalan lah itu. Ya jadi ngalir aja. Nggak ada konsep yang harus gimana, nggak ada. Awalnya berapa orang Pak? Di Surabaya? Ya maksudnya awal terbentuknya dari gerakan ini itu berapa orang? Saya dengar yang ngerintis awal itu giat pertama 7 orang. 7 orang? 7 orang. Sampai akhirnya 50 orang? 50 orang. Dan berkembang di 7 nggak wilayah. ada yang bayarin Pak ya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. So. Jadi contoh buat saya dan teman-teman anak yang muda ini, Pak Rudin ini sangat contoh yang sangat baik lah, sangat. Monggo nanti kalau mau gabung. Boleh. Ini terbuka untuk umum. Terbuka ya. Bahkan sekarang itu nggak Kantornya semua di mana ada. Pak? Di Prapen. Di Prapen sini. Di ya? Prapen. Cuman kita ada belajar nanti Mas Juannya yang ini bisa saya kasih belajarnya. Yang dibersihkan itu apakah cuman spesifik masjid atau ada rumah ibadah yang lain atau? Enggak, untuk itu sempat ada wacana untuk ke lintas, artinya lintas, tapi enggak lah. Jadi Nah, karena Mapala ini dari notabene orang-orang pecinta alam ini kan ada yang muslim non, mereka ada yang support alat, terus muncul ide celometan. Kita ini sering nyelomet aja awalnya itu. Gimana kalau kita bersihin teman-teman yang itu aja rumah ibadatnya, nah kita pilih. Nah, dananya dari mana Pak? Kok bisa, maksudnya kan ini nggak dibayar nih ya, kok bisa mau kok kalau kita ya, saya sebagai anak muda terus disuruh bersih-bersih masjid pasti mikirnya kawan bayaran nih, nah, kok jenengan kok mau gitu disuruh ya apa bersih-bersih ya Mas, masjid. kadang kita ini kalau ngomong itu kan gini ya, ada hal yang nggak masuk akal kadang itu. Nggak seperti teori orang punya duit harus kerja. Ya kami jalan 6 tahun ya nyaman-nyaman aja. Udah 6 tahun Pak? 6 tahun, masuk ke 6 tahun Agustus besok. Ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi enggak ada yang terencana untuk operasional. Kadang teman-teman dari awal itu mungkin urunan kadang itu. Dengan status sosial dari kita yang kayak gitu itu kadang kita urunan awalnya. Dari dana pribadi? Dari pribadi. Saya mikir habis saya urunan yuk. Giat ono sing digojek, ono sing ngangkut gerobak, belum punya mobil operasional itu. Diikat di sepeda motor, ditarik pakai gerobak itu. Geledekan itu Pak? Geledekan. Intinya giat pokoknya. Giat. Dari kita menggunakan alat sama apa ini sing dipakai ngangkut debunya itu, serok. Sampai kita pakai vakum, sampai pakai alat-alat yang standar cleaningnya sudah itu. banyak, sudah ada kemajuan berarti ya? Alhamdulillah. Dari dan itu semua ngalir aja. Atau ada apa pendananya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pendanaan nggak ada. Dan ini hak. Nggak ada. Kadang kas kita itu loh, minus ya nggak sampai utang-utang. Tapi artinya dibawa giat aja nggak cukup untuk operasional bensin. Ada aja. Nah itu keajaibannya ya. Keajaibannya Allah Subhanahu Wa Taala itu kita melakukan suatu hal yang ikhlas itu nggak tahu rezekinya dari mana, terus dari sumbernya
mungkin dari Pak Rudi tadi kan bilang saya itu orangnya bebas. Kok ya bisa bersih-bersih masjid dengan mengeluarkan dananya pribadi kok kan sangat ajaib juga ya. Saya patokan satu ayat gini aja Mas. Sopo sing ngopeni agama ni pangeran, hidupnya pangeran sing ngopeni. Jadi Dijamin pasti, ya. pasti. Saya kalau ngomong secara pribadi, saya katakan teman-teman kalau misalnya si ono sing gerunjalan wajar, kita ini backgroundnya dengan pecinta alam itu wah, luar biasa. Luar biasa aturan. Kebanyakan cinta alam memang Pak ya. 90% mungkin. Awalnya 100%. Dengan idealisnya seperti itu, dengan karakteristiknya seperti itu, dengan ngeyelnya campur baur, pengurus ini nah, karu-karuan. Berarti ini jenengan itu sebagai di gerakan jenengan sebagai wakil. Di wakilnya. Wakil. Ketuanya Pak. Aduh, nama aslinya siapa itu ya? Mustafa Ibrahim. Dari Surabaya juga. Dari Surabaya. Di Kelapis ya dekat Ustadz Irfan. Kalau pembinaannya nama Ustadz Irfan. Sebenarnya secara ini enggak. Kita kemarin ya itu tadi karena kita ini backgroundnya seperti itu, agama jauh, kita doa juga. Ya. Tapi untuk ketaatan itu sangat jauh. Jauh. Doa, kita doa kalau perjalanan ini. Tapi begitu kumpul di rumah Allah seperti ini, karakteristik kita, fashion kita yang kemarin di alam bebas itu dibawa nang masjid, sampean bayangin. Akhirnya dari ngobrol-ngobrol itu gimana kalau teman-teman ini ada acara ngaji ya. Saya ngomong, saya bukan ustadz. Gitu. Jelas berat. Muncullah ada ide ngaji yang sempat jenengan sambangi itu harapan kita SDM nanti ya ini tempat ini bukan tujuan, yang jelas gerakan resepsi masjid ini bukan tujuan kami, ini proses saja, ini alat kami untuk cuci seperti moto yang dipakai teman-teman pecinta alam kumpulan Surabaya Cadas ini, Chandra di Mukarek Surabaya ini. Cadas itu jadi awal namanya itu Cadas. Itu memang kumpulan orang-orang yang senang ke gunung tapi di luar kampus. Dan itu aslinya kok pas banget ya kita pakai. Kita izin sama yang mandekani itu, diizinin, dan ini kita jadikan sebagai tempat besar untuk hijrah. Oke. Masya Allah. Pak, iki aku boleh tanya-tanya tentang pribadi jenengan nggak? Boleh nggak? Boleh kalau memang. Tapi nanti kan, ini ya, yang mulia hisab jangan dijadikan saksi saya ya. Enggak, tanya-tanya ya mungkin ini aja lah. Tanya kulitannya, kulit ya berarti. Ini kan kalau dari ini ya mungkin dari teman-teman kan udah banyak. Mungkin jenengan udah cerita sama teman-teman yang kemarin kalau Pak Rudi itu dulunya itu beling dulunya gitu. Nah itu mungkin bukan beling ya apa ya? Ya segitulah. Ya. Itu apa ya Pak? Wong gunung itu unik Mas. Saya mesti baliknya ke orang gunung ya. Orang gunung itu masih ngelanggar aturan apapun, prinsipnya itu aku kan nggak ngerugiin orang lain. Iya benar. Itu loh. Ternyata nggak bisa kayak gitu juga setelah ini ya, setelah ya elek-elek saya nyoba ngikut dengar kajian di majelis taklim. Artinya saya mendolimi diri saya. Meskipun tidak merugikan orang lain. Orang lain. Jadi ya alhamdulillah saya nggak ngerugiin orang lain. Coron jaluk sepuro kan nggak perlu panjang-panjang. Iya benar. Jadi tinggal begitu saya ke atas saja. Meninggalkan itu ya, insya Allah nggak seberat kalau saya di perjalanan saya harus mendolimi sekian orang, saya harus datang. Alhamdulillah aja Mas. Artinya pribadi aja. Awalnya sampai ketemu hidayah seperti itu tuh dari mana Pak? Istri saya itu orang Kalimantan. Di sana ada satu kampung tempatnya orang sufi awalnya ceritanya sufi. Pagar itu di Martapura. Martapura. Berarti istri jenengan? Iya dari sana. Nyel dari Kalimantan. Kok ketemu Pak? Ya di Mapala ini. Mapala. Kuliah di Malang dulu. Saya dulu di Surabaya kuliah, istri saya kuliah di sana, masuk organisasi pecinta alam sama.
Satu organisasi. Satu organisasi. Nikah sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya pas pernah ke sana, diajak keluarga sana. Ada guru di sana, saya sholat kamu, celaka kamu. Bayangin. Martapura itu Ditunjuk gurus orang kumpul seperti gitu. itu. Ya, nggih. Gurus kumpul gitu. Gurus kumpul itu, kalau orang sana itu kan keberkahannya itu nek Iya, luar kerja biasa. seperti itu kan. Saya mau dimintain air waktu itu. Bawa ke gurus kumpul. Biar kerjaan gini. Saya nek ketemu gurus kumpul, saya cuma Udah pernah? Enggak ketemu. Nggak ketemu. Dan wallahu alamnya, itu beliau orang alim, jadi mungkin tanpa ketemu pun saya cuma nyelomet aja. Kalau saya ketemu beliau, saya cuma minta didoain aja saya bisa ngaji. Nanti nek aku isok ngaji, saya minta sendiri sama Allah. Datang lagi, ayo ke gurus kumpul minta kayak gini, biar kerjaanmu kayak gini, rezekimu. Aku nek ketemu beliau, saya minta air aja, minta didoain supaya saya bisa ngaji. Nah aku isok ngaji, aku isok nggak sungkan masuk ke pengajian, saya minta sendiri nanti sama Allah. Wallahu alam, saya belajar membaca Arab, ngaji Quran 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Kok cepet ya? Padahal dari kecil saya ikut di TPQ itu, aduh ampun. Sampai kuliah itu. Tapi sempat waktu kecil sempat apa? Tapi nggak tahu hurufnya. Huruf hijaiyah itu saya nggak tahu. Alif ba ta hafal tapi hurufnya nggak tahu. Dari nol. Saya diajari temen yang saya ceritain tadi. Wallahu alam, barokahnya orang alim mungkin saya nggak perlu ketemu secara fisik mungkin. Dengan spiritual beliau yang siapa yang nggak kenal beliau. Intinya saya bisa belajar dimudahkan seperti itu. 3 minggu saya langsung Meskipun masuk. nggak pernah ketemu sama guru sekumpul gitu. Belum pernah. Kebetulan beliau itu ada keluarga di sana, agak dekat. Anak paman di sana itu diambil anak angkat sama beliau. Makanya keluarga ngajak ke sana kan memang ada dekat, agak dekat. Dan akhirnya alhamdulillah saya sempetin, saya pernah ziarah ke sana. Udah pernah Udah. makam Ke beliau. makam beliau ya. Pingin kalau saya itu. Karena kan dengar dari ceritanya beliau Wih, itu kan banyak. Sangat. Ya intinya Fenomenal. beliau adalah salah satu panutan saya. Jadi ya banyak kutipan-kutipan dari beliau itu yang saya pakai untuk kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Ya memang ya luar biasa lah guru Skupul. Terus tadi kan sempat cerita waktu kecil itu, waktu di belakang layar ya. Waktu kecil itu dulu kan jauh banget dari agama, nggak tahu lah apa-apa bla 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 lah. Terus apa ya, mungkin dari latar belakang keluarga jenengan yang seperti itu boleh diceritain lagi lah. Jadi saya itu yang ngomong kakek ya, saya tidur sama kakek saya dari belum sekolah, belum SD itu. Tiap malam itu ya itu ajaran itu yang diajarin. Yang diajarin yang selain dibukain, agama ini, Islam ya. Islam. Sempet saya puasa itu aja dihalangi, artinya Puasa dihalangi itu Ramadan. Nggak boleh. Karena ngelarang nggak boleh, sahurnya yang dihalangi. Nggak usah dibangunin biar nggak sahur. Tapi saya dengar. Jadi saya nggak usah jadi apa-apa mas ya. Jadi saya dengan Islam yang Nah sekarang ini aja udah. bisa mempertahankan 5 waktu itu udah mukjizat. Iya. Karena lingkungan kami benar-benar nggak mendukung. Waktu dulu ya. Waktu dulu. Dari kakek saya pindah ikut bapak di daerah Sidodadi sana. Sidodadi mana? Sumbo, Kapasan. Oh iya. Tahu. Jangan ngomong agama. Saya kalau belajar nuwun sewu saya dikasih bir. Di meja belajar ini. Jadi itu tadi. Bahkan beliau ojo keras-keras. Enggak keras. Aku ini keras apa? Saya tahlil ikut. Yasin ikut. Gitu. Tapi Di kajian lain juga saya ikut. Tapi dari kecil berarti jenengan udah ngeyel untuk belajar agama sebenarnya. Enggak. Saya dulu diajak orang diskusi ibadah haji nun sewu ini tempat jenengan ya. Nggak apa-apa. Saya nolak. Nolak. Apa ya? Allah itu bilangnya di mana-mana. Kenapa Kak dengan kalimat lah baik itu? Iya.
selamat datang di rumahku. Iya. Loh Allah di situ berarti itu loh. Maksud nalar sebenarnya nalar bodoh aja, nalar yang. Tapi dari ucapan saya kembalikan orang talbi apa itu istilahnya, yang apa gitu. Jadi kenapa kok selamat datang di rumahku Jumatan? Dan ini dulu saya kos di dekat sini, Klampes ini. Diajak Jumatan sama teman. Mengganjar. 2 rakaat mengalahkan 4 rakaat, itu kan umum banget ya. Iya. Bahkan ada golongan yang masih mempertahankan itu. Intinya. Tapi ya tadi, bismillah, saya melakukan hal yang jelek, bismillahirrahmanirrahim. Saya nuwun sewu minuman apa itu, bismillahirrahmanirrahim. Nanti gelegen alhamdulillah. Jadi mungkin tondo-tondo ya. Iya, iya. Intinya nggak boleh ada ya. Ya nggak apa-apa kan, setiap orang kan belajarnya kan beda-beda ya. Bahkan istri saya tunjuk saya itu, kok bisa tindikan sampean itu hilang? Ya itu berarti saya nggak diridhoi. Nggak itu Pak ya? Nggak ada bekas aja. Nggak ada bekas ya? Nggak ada. Kalau tato enggak, saya nggak mau. Lubang. Dulu lubang memang? Lubang yang kiri ini. Satu dibeliin sama ibu saya itu malah ada anting berlian ini. Hilang. Saya pakai ke gunung hilang nggak tak pasang. Di gunung itu sampean jenengan itu udah berapa lama Pak? Maksudnya udah jadi apa? Pecinta alam? Waktu saya 24 jam. Mas. Kalau saya dulu ada program untuk ekspedisi program organisasi, 1 semester hampir saya pastikan hilang. Mohon saya sekolah sampai 10 tahun. Ya, sekarang ngejar itu. Sekolah sampai 10 tahun? Iya. Kuliahnya itu? Kuliahnya sampai 10 tahun. S2, S3 itu udah. Tapi S1 itu? S1 ya? S1. 10 tahun? 10 tahun. Masya Allah. Donatur. Donatur kampus. Ya donatur kampus. Tapi lulus juga Bang? Lulus, alhamdulillah. Dan itu balik lagi wallahu alam. Cuti ya? Saya dikasih enggak ada cuti, saya enggak mau lulus, saya enggak mau cuti, saya enggak mau. Jadi prinsip konyol. Saya nek lulus enggak kerja, nganggur status saya. Pemikirannya dulu gitu. Simple gitu, simple banget. Jadi kalau saya enggak lulus, mahasiswa. Ya. Kenapa kepikiran seperti itu? Apa karena memang tidak mau melanjutkan intinya pengen rebel aja itu apa? Ya itu tadi berangkatnya nek aku lulus gak kerja saya pengangguran, nek gak lulus saya mahasiswa. Nikah saya sampai di kuliah tuh saya nikah. Akhirnya waktu kuliah nikah. Kuliah saya punya anak 1 baru lulus. Loh. Dan saya sadar saya punya tanggung jawab sama orang tua yang untuk nyelesaian. Ya itu berangkatnya. Saya harus lulus. Baru sadar itu setelah lulus kuliah. Belum. Pas temen kan sebagian udah ada jadi dosen. Kamu kuliahmu kapan? Munggah gunung ya. Iya aku kepengen lulus. Nang lab ngobrol. Saya garap. Saya lulus, ijazah saya serahkan ke bapak saya. Ini tugas saya selesai. Sekarang saya udah punya keluarga. Dengan atau tanpa ijazah sini, keluarga saya harus makan. Udah. Jadi saya sadar bahwa ada kewajiban saya yang belum saya selesaiin di bapak, di orang tua. Ya kuliah. Menyelesaikan kuliah. Dan itu amalan Mas. Ke guru itu tadi saya dikasih amalan. Jadi kayak gini kurang ajarnya saya ya, nuwun sewu maaf. Jadi taat enggak, percaya. Jadi saya itu kalau ketemu orang alim itu tanya, minta doa, nanyain gimana keluarga saya. Nah dari saya tanya itu, ya itu tadi saya sempat ditunjuk, keluargamu baik-baik aja, rumahmu baik-baik. Sholat kamu, celaka kamu. Loh saya itu sholat. Ditunjuk. Sama di muka gini saya. Sama guru yang di sekumpul sana. Bukan di sekumpulnya, yang di Martapura. Pagar namanya desanya itu, desa Pagar. Di tepi sungai Martapura. Saya mau ngomong, saya sholat. Masih nang hati gini, beliau ngomong, sholatmu lubang. Wah iya, saya nggak pernah sholat subuh. Nggak bantah saya udah. Akhirnya saya, ngapain di sini? Saya kepengen lulus Pak. Ustadznya, saya pengen lulus, saya pengen punya amalan. Saya dikasih amalan. Dikit tapi sampai amalin 3 tahun. Karena nggak maju-maju. Apa? Saya disuruh baca sholawat. Baca sholawat aja. Saya ingat itu 21 aja. Habis subuh ya. Ditaruh di tempat yang saya. Kali. 21 ditaruh yang saya nggak ninggalin sholat. Subuh itu? Subuh. 21 saya pakai 3 tahun. Bentar.
tadi kan jenengan kan bilang itu kalau bapak jenengan itu kan beda agama nih. Kalau bapak Muslim, Mbah. Hindu kemudian ke Muslim. Mbah. Nah, apakah waktu jenengan menetapkan aku harus Islam serius ini Ki. Nah, reaksi dari yang ngomong jenengan itu gimana? Nggak ada, jadi nggak ada. Itu kan belum sekolah ya, SD sampai SMP sama beliau. Saya di sekolah lanjutan, saya pindah ke bapak sampai kuliah. Agama saya dapat dari SD, SMP, STM itu waktu itu, SMK sekarang. Sama 2 SKS di kampus. SD-nya Nggak ada. Saya di Menganti sana. Di Gresik. Di Gresik. Justru anak saya itu kan pertama kan cewek. Waktu itu berapa sekarang? udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah? Udah lulus kuliah. Jadi saya teman-teman ini saya nikah duluan. Saya nikah duluan sama teman-teman ini, saya berangkat duluan. Nah, karena rumah nggak ada tetangga, nggak ada teman, sepi, satu gang saya sendiri. Di Menganti? Di Menganti, di perumahan saya itu. Ada waktu itu bocor ban saya itu. Anakku ini karena mungkin interaksinya dengan saya, ngefan nang saya. Akhirnya pas bocor itu ada orang main biliar. Oh. Samping tambal ban ini. Itu apa Pak? Biliar. Ajarin ya nanti. Oh saya nggak bisa. Saya memang nggak bisa. Beneran nggak bisa. Belajar kayak apa nggak bisa. Nggak boleh apa harus bisa. Saya langsung mikir. Pas dia mulai TK, dia masuk TPQ, ngaji nek sore itu. Lek iki aku dikon ngajari piye ya? Itu saya mulai tertarik, bukan tertarik ya. Udah waktunya mungkin. Ngajarian. Jadi nunggu anak saya ngaji, saya di samping, saya rokokan sama suami yang pengasuhnya. Pak aku gak iso ngaji, Pak. Mosok Mas, gak iso. Sampeyan tak ajari, serius. Tak ajari mau. Ya mau lah. Ya. Tak ceritani mulai kecil lah. Saya punya metode asik Mas. Saya bikin kopi di. Jadi saya bikin kopi, rokokan sama ngaji. Ya alhamdulillah ngalir aja. Bukunya saya bawa Pak ya. Nanti 1 minggu sampean dengerin. 3 minggu, 2 minggu itu saya bisa ngaji Quran, nggak bisa ngeluarin Mas. Nggak bisa ngeluarin gimana? Jadi hati saya itu isok ngaji, isok baca. Tapi nggak bisa keluar. Nggak bisa. Lidahnya nggak mau belok. Terus? Saya belajar itu akhirnya keluar pelan-pelan. Kelaparan. Lapar. Salah nafas ternyata. Saya belajar, keponakan saya kan ngaji. Kaliren gitu. Iya. Wah ini ada nggak bener ini. Mokel ini kalau kita tak harus puasa ini. Terus aku alhamdulillah begitu baca ya, bukan belum ini. Di saat yang bareng, ya udah mungkin garisnya ada ustadz yang ditugas di sana di perumahan kami. Beliau yang mentaksin saya. Makhrajul hurufnya dibenerin, gini. Teman saya ini saya sampai dikursuskan bahasa Arab begini. Pendatang. Iya, karena ini perumahannya. Oh gitu. Jadi semua pendatang dan teman saya ini membawa ada ustadz dari tempat kami. Kok aku pernah familiar ya? Oh, yang pas drojokan itu ya, belok kanan ya? Iya, yang depannya persis sama layak perumahan itu. Tahu. Oh, sepi di sana. Sepi, sampai sekarang sepi. Tapi alhamdulillah udah macet. Adzan pertama di sana subuh itu disauti anjing, Mas. Jadi ada rumah ibadah lain itu 11. Tempat saya 1 itu baru akan. Saya diserai orang ngurus. Di perumahan jenengan itu ada berapa? Ada 11 waktu itu. 11 tempat ibadah lain selain masjid. Berarti minoritas di sana. Minoritas, masjid nggak ada, musola nggak ada. Akhirnya jenengan terbentuk menjadi pribadi yang seperti itu karena lingkungan waktu itu. Oke, anakku sempat ditawari untuk itu acaranya itu. Ya mungkin background saya kayak gini, tampilan saya kayak gini, berani nawarin. Ini anakku maghrib nggak pulang nang tempat acaranya dia tak siram air itu. Kebetulan waktu itu saya jadi RT di sana. Dari RT itulah saya diserai ada warga penyandang dana, Mas bisa minjem lahan nggak untuk saya bikinkan musola, saya bikinkan. Karena sampai sholat kok jauh ke sana. Itu pun sholat di rumah orang, sholat subuh itu. Dan diizinin. Bayangin dengan background saya seperti itu, nggak ngerti apa-apa, ngurus rumah ibadah, dikasih jalan.
Padahal itu ada lawyer, ada apa yang mau sebelumnya itu ngurus mentok semua. Ya apa Pak? Ya. Harus ada perizinan apa, sekarang kok Nggak izin bisa biasa? karena memang itu program mereka. Tempat itu clean masalah seperti itu. Dan begitu jadi itu, aku ini kayaknya kok gampang banget ya untuk urusan ini. Diajaklah sama teman saya yang ngaji. Ada saya teman ngaji di Al Haramain itu. Dan luar biasa, masya Allah beliau. Keterusan saya. Karena nanti ini Al Karomah, Al Haramain Al Haramain di sini ya. di Ketintang sana tempat ini sentra dakwah. Jadi tapi ya ini yang saya maksudkan, jangan terlalu di IGN yang Ketintangnya ini ya, karena saya numpang aja di situ. Oke. Ini menurut Pak Rudi, seberapa penting lingkungan dalam menjaga perubahan? Plus minus sih sebenarnya. Kadang orang itu kalau kita kan kayak gitu ya. Kalau kalimat hikmahnya guru-guru kita itu kan, kalau kita kumpul bakul parfum ya wangi. Ya. Tapi kadang ada kita di tempat yang nyaman seperti itu, kadang melenakan ya, melalaikan justru. Saya bukan menjustis sesuatu yang jelek, bukan. Tapi kadang teman-teman itu, kalau saya ngelihat pengalaman di lapangan, di masyarakat, orang yang stuck dalam beragamanya, ini terserah aja. Jenengan mau angkat, mau enggak itu, saya serahkan jenengan, redaksi jenengan. Jadi artinya yang saya alami baik di pergerakan saya dakwah kecil-kecilan dengan versi saya harus kepental itu justru dengan orang yang stucknya sama dari Pak. Normal hidupnya dari kecil, terjaga apa yang disyariatkan. Tapi justru kadang nggak menangkap sebuah Perbedaan. bahwa yang dia pegang itu sesuatu yang luar biasa. Sholat itu mungkin bagi sebagian orang yang udah dari kecil mungkin ya. Tapi ini nggak inspiratif banget ya. Mungkin nanti orang ninggalin sholat. Saya bukan berharap seperti itu. Semua itu bukan objek ininya, tapi menungso nih. Saya ganti-ganti guru itu karena saya sadar bukan Islamnya yang salah, penyampainya yang salah. Saya berantem dengan istri saya bab ngaji pun bukan ajarannya, yang nyampaikan. Jadi hati-hati dengan yang punya wawasan tentang guru-guru kita ini, pengaruh banget. Iya. Jadi kalau saya kembali masalah sholat tadi, artinya biasa ya. Tapi enggak bagi kami yang baru ngelaksanain, bisa jaga, bisa punya perasaan rasa khawatir, resah sesuatu yang belum, ada sesuatu yang kurang. Iya, kayak Itu beda. kalau kadang saya tuh biasanya ya, biasanya kadang sholat subuh 5:30, rasanya kan kayak aduh iki panik kan gitu ya. Ya biasanya nggak setiap hari. Kadang itu terus tiba-tiba 5:30 karena mungkin biasanya kan ada event di sini sampai malam kan capek, terus Kerinan gitu. iya kerinan sampai 5:30 itu langsung rasanya gitu kan panik. Ya bahkan nggak bisa dikodok juga kan. Ya bisa dikodok cuma kan nggak bisa dijamak. Nggak bisa. Di sahur iso. Ya bener. Ya. Nggak tahu sih. Kalau saya pernah dengar boleh dikerjakan matahari terbit pun saat bangunnya dia, tapi nggak bisa dijamak ke ya salat yang lainnya. Ada pengecualian. Beda. Orang yang baru ngerasa melakuin itu beda banget. Tapi bukan berarti yang dari kecil sholat tadi nggak perlu inti sholat dari kecil, dan enggak juga. Ya masing-masing belajar. Ya. Sama Mas dengan lingkungan itu. Lingkungan kadang itu tadi kalau kumpul bakul parfum wangi. Kadang enggak juga. Justru saya terbangkit itu karena saya berada di minoritas ya. Bukan salah ya, di lingkungan yang tidak satu. Saya jadi bangga dengan identitas saya. Gitu. Oh iya. Bangga dengan saya Muslim kok. Saya Muslim. Ya di perjalanannya kita lengkapi lah status Muslim itu. Tapi spontan itu bangga. Berarti jenengan di banyak tempat di lingkungan yang berbeda. Sebenarnya. Kayak yang satunya kan yang di lingkungan di yang itu tadi yang ya, tadi mungkin di agama yang A, satunya di agama yang B, sama-sama jadi minoritas. Padahal di Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya kan, hampir berapa persen sebenarnya? Saya ngajinya kecil itu 2 di pura itu sama di musola.
Jadi teman saya punya teman akrab itu teman nggak karu-karuan. SD itu, SD SMP. Kalau saya ngaji, ya nggak isok-isok ngaji itu. Dari kecil saya ngaji. Ditemani sama teman ini. Nggak sempat kepikiran pengen belajar iki? Enggak ya? Enggak ada. Waktu kecil? Enggak ada. Memang kecilnya dijaga ya? Ya. Jadi mungkin memang saya dilindungi kecil. Dilindungi dari yang ketidakpastian. Pluralisme itu kan dari kecil saya udah kenal. Teman saya itu tadi loh agama lain, nganter saya ngaji, ditungguin, nanti selesai dia yang ngaji ke tempatnya, saya tungguin. Justru seperti jenengan ini lebih mantep ya, maksudnya untuk apa ya? Enggak Mas, itu enggak asik. Artinya gini, ojo itu ditekan no. Artinya nanti orang berbuat baik dari kecil nanti hilang kabeh, nggak penting, endingnya aja yang penting. Enggak juga. Maksudnya kan karena mungkin banyak keberagaman gitu kan. Maksudnya intinya banyak jenengan di tempat yang A ini tempatnya seperti ini, di tempat B yang seperti ini, akhirnya ketika dewasa itu jauh lebih mantap daripada, tapi itu bukan, jangan dijadikan sebuah jangan digeneralisir lah. Itu kan setiap orang kan punya case yang berbeda-beda ya, punya masalah yang beda, punya situasi yang beda. Jadi kan ini cerita beliau seperti ini, ya kita dengarkan, kita ambil hikmahnya, jangan dijadikan sebuah patokan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke Pak Rudi, kalau ada closing statement dari mungkin yang masih ragu atau merasa jauh dari Allah atau apa ya, pengingat buat kita, buat saya pribadi, buat teman-teman media, pesan Pak Rudi apa? Ya, jangan pernah nyalakan pihak. Lingkungan kah, teman kah, apapun itu, ini saya. Yang mempertanggungjawabkan saya di hadapan Allah saya. Oke. Bukan lingkungan saya, bukan ini, bukan itu. Jadi sekalipun saya terlahir di lingkungan yang seperti itu, ya alhamdulillah saya bisa lolos. Iya. Nggak harus tercampur dengan yang stigma bahwa kumpul parfum wangi, kumpul pangke. Enggak. Saya nggak akan nyalakan lingkungan saya nggak akan nyalakan teman saya. Yang bisa itu lembar-lembar kehidupan saya. Diri sendiri. Ya. Oke. Bagus sekali kalimatnya. Saya cuma pengen nekankan gini, dari guru saya itu ada istimewa banget kalimatnya. Hidayah itu bukan ditunggu, dijemput, diambil. Hidayah itu kita udah punya hidayah saat kita ada MOU dengan pangeran, turunin sini, itu hidayah kita pertama saat kita kayak gini terlahir dengan itu, hidayah itu lepas. Dari sekarang itu mestinya kita ambil hidayah yang lepas, bukan ditunggu. Nah, cara menjemputnya itu ada di diri masing-masing dan bagaimana kita menjemputnya, ya kita perlu mencari ke tempat yang katanya beliau itu tempat ternyaman, seperti di gerakan ini Pak ya. Nah, saya sampai nyebut GRM aku merinding Mas. Luar biasa. Jenengan kan bilang tadi tempat ternyaman adalah di sini, ini adalah tempat saya. Ya, gitu Pak ya. Ya. Ya segitu Pak Rudi, terima kasih banyak atas cerita yang luar biasa, menginspirasi dan luar biasa buat saya pribadi, sangat sangat membuat, menjadikan tamparan buat saya. Ya, semoga ini menjadi pengingat kita semua bahwa perubahan itu selalu mungkin dan selama kita mau memulai. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Saya Yogi dari Panglima Express, pamit undur diri dan bersama Pak Rudi. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah menonton podcast Panglima Express. Jangan lupa nonton podcast Panglima Express di episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.